Lebih greget lagi tahu apa? Apa? Orang senjatanya kan biasanya pedang, pistol, apa? Mm-mm. Tahu uruk senjatanya apa? Bawa pilar, coy. Seberapa greget kamu? Yang lain bawa pedang, gua bawa pilar. Halo semuanya, selamat datang lagi di Denden Podcast. Podcast yang membahas segala sesuatu tentang anime ataupun manga One Piece. Dan seperti judulnya ya, yang sudah bisa kalian baca sebelum mengklik. Ya, judulnya adalah Turnamen Supernova. Masih bersama saya, Hendy Jul, dan rekan saya. Halo, ketemu lagi. Aku Hans. Ya, Hendy dan Hans. Aha. Yes, hahaha. Ya, jadi kita kali ini akan membahas turnamen atau mengadakan turnamen supernova terkeren. Kita cari ya dari supernova yang ada di One Piece, kira-kira siapa yang akan menjadi juara turnamen sebagai supernova terkeren. Ya, kalau di beberapa episode sebelumnya kita sempat bikin turnamen tentang Shichibukai ya. Ya betul, Shichibukai turnamen yang dimenangkan oleh. Nah, kalau kalian belum tahu, kalian bisa dengerin dulu ya supaya nggak spoiler. Ya. Jadi kali ini kita akan melakukan turnamen yang sama, tapi yang diadu adalah mereka yang ada di Supernova. Ya, supernova One Piece ya, bukan supernova klub malam. Emang ada klub malam Supernova? Ada, coba search di Google. Supernova Surabaya. Apa yang keluar? Oh, di Surabaya. Jadi ini kita udah buat bracketnya secara random ya, aku yang buat. Ini lewat aplikasi atau web yang merandom. Dan ini desainnya saya buat sendiri ya. Bagus nggak desainnya? Bagus, bagus. Oke. Mirip yang kemarin-kemarin sih, Shichibukai. Ya, template-nya sama, tinggal di edit-edit dikit kan. Ganti fotonya aja. Ya, Oh, ini sebelumnya ini dulu ya. Kalau lihat bracketnya mungkin ada yang nggak lengkap ya. oh iya, jadi ini ada 9 karakter ya yang kita adu. Harusnya kan ada 11 supernova. 11 supernova. Mereka yang bounty-nya di atas 100 juta yang berkumpul 100 di juta. Sub-Body saat itu. Dua yang di-exclude itu anggota topi jerami ya. Iya, Luffy sama Zoro. Karena kalau menurutku itu pasti mereka bakal dominan sih, terlalu dominan. Karena mereka tokoh utama. Apalagi Zoro dan Luffy ini sudah nanti otomatis juara 1-2. Jadi sebaiknya dihilangkan aja. Oke? Oke, biar kita lebih mengeksplor yang lain-lainnya ya. Iya, betul. Terus aku ada ide untuk turnamen kali ini. Kita masing-masing memegang Denden Mushimas. Gimana? Maksudnya gimana tuh? Nah, jadi kalau misal ada situasi draw, kita bisa pakai Denden Mushimas. Nah, yang kita jagokan langsung lolos. Gimana? Oh gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi yang pegang siapa? Masing-masing kita pegang satu. Jadi kalau misal ini ya, ini pertarungan eliminasi, misalnya Buni lawan BG. Mm-mm. Nah, misalnya aku Buni, kamu BG. Terus aku langsung, kita ini draw, votingnya sama-sama satu-satu. Aku pakai Buster Call. Nah, jadi langsung Buni menang. Gimana? Oh, oke, oke. Tapi setelah itu aku nggak bisa pakai Tapi lagi. itu cuma bisa dipakai satu kali sepanjang turnamen berarti ya? Iya. Jadi siapa yang duluan, Oke, kalau oke. kita merasa karakter itu worth it untuk lolos, kita bisa pakai. Gimana idenya? Jadi aku bisa satu kali, kamu satu kali. Ya, Oke, siap. Biar Oke. nggak lama-lama kita ngebacot, nggak jelas, nggak ada ujungnya. oke, langsung aja kita mulai Denden Turnamen Supernova terkeren. Oke, jadi 9 karakter ini bracketnya nih ada yang harus bertarung lebih ekstra ya, yaitu Boni dan BG karena karakternya ganjil. Jadi nanti siapa yang menang bakal masuk babak 8 besar. Oke, jadi kita mulai dari mereka dulu ya. Ya, Boni dan BG. Ya, jadi Kita Boni ini kupas dulu satu-satu ya. ya kita mulai dari Boni ya. Ya, Boni ini Silakan. satu-satunya cewek dan
keren juga sih desainnya, warna pink rambutnya. Dan dia ini tukang makan, kekuatannya adalah buah apa ya namanya? Pokoknya yang bisa mengendalikan umur, jadi bisa lebih tua atau lebih muda gitu ya. Ya. Ini momen-momen pentingnya juga waktu di Sabaody dia menyelamatkan Zoro. Waktu Zoro mau menyerang Tenryubito, Mm-mm. jadi kayak ada ini ya, ada bumbu-bumbu, istilahnya apa? Bumbu-bumbu cewek cowok gitu. Meskipun gak terlalu ya. Ya nggak terlalu. Terus Bonnie setelah New World itu cuma setauku seingatku muncul waktu ini ya. Dia ditangkap sama Blackbird terus diserahkan ke marinir ya. Ya. Setelah itu dia sempat muncul di mana lagi gitu, baca berita tentang Luffy mengalahkan Doflamingo. Dari kita bahas dari karakternya dulu ya. Ya, Yang menarik itu Bonnie ini katanya sih, nggak tahu udah dikonfirm atau belum. Ini terinspirasi dari bajak laut sungguhan. oh iya Jadi kayaknya salah satu bajak laut wanita yang ada di dunia. Katanya kan kalau di dunia kayak bajak laut gitu, wanita kan biasanya dianggap membawa petaka ya, bawa sial. Jadi tidak boleh ada kru wanita gitu. bukan di dunia bajak Tapi ini laut malah asli wanita dipakai sebagai itu, bro. Oh, ya. Jadi ini suatu bentuk yang apa ya? Emansipasi. iya, Tapi diselipkan emang satu kalau nggak salah itu wanita. nama aslinya Anne Bonny kalau nggak salah. Itu Tokoh asli. karakter yang diinspirasi dari Bonny ini. Itu juga Itu termasuk wajah laut wanita yang cukup disegani sih waktu itu. ini asli atau ngarang-ngarang ya? Kamu? Asli ini. Wikipedia search Oh, Anne Bonny. ini by the way ini kayaknya hampir semua supernova ini emang ada karakter aslinya loh. Paling enggak namanya itu ada dari asli gitu. Ya, tapi ini yang maksudnya ini karena ini backgroundnya dia dari bajak laut sungguhan gitu. Yang Iya. lainnya mungkin kan bukan backgroundnya bukan bajak laut. Enggak, emang seingatku emang dari bajak laut yang ada di toko nyata gitu dijadiin karakter di supernova ini emang. Nanti coba kalau karakter berikutnya kamu Oke, nanti sampai jalan deh. cek nanti ya. Dan kalau dari desainnya sih lumayan keren sih Bun ini. Warna pink, rambutnya doyan makan gitu. Tuh makan tapi nggak bisa gemuk. Iya. Kayak Luffy kan? Mirip. Luffy bisa gemuk. Oh iya ya, tapi bisa langsung Bisa dikuruskan kurus cepat gitu. lagi. Hmm. Tapi Bonnie ini makannya tapi nggak gemuk-gemuk. Nggak pernah lihat dia dalam posisi gemuk. Atau mungkin belum pernah ditunjukkan aja karena kan bukan tokoh utama yang terlihat dari awal sampai akhir gitu maksud. Jadi cuma sekilas-sekilas. Dari background inspirasi karakternya juga dari desainnya oke lah Bonnie ini. Cukup keren. Lumayan menjual. Dan dia juga bajak laut wanita ya, kan jarang ada juga di dunia One Piece. Satu dari sekian. Ya. Belum bahas kekuatannya dulu bro. Iya, kekuatannya itu memanipulasi umur. Jadi emang bukan yang untuk bertarung ya, tapi lebih kayak Iya, kayak unik gimmick-gimmick, gitu aja. gimmick gimana gitu. Tapi bisa dipakai tarung juga sih. Kan pernah waktu dia ngelawan marinir, musuh marinirnya itu dibuat jadi anak-anak, ada yang tua jadi tua gitu. Oh ya, jadi dia kekuatannya bisa berpengaruh ke orang lain juga ya. Dan bisa diterapkan ke diri sendiri juga. Jadi tidak ada yang tahu kalau umur aslinya dia katanya tidak diketahui ya. Iya, kalau nggak salah itu sempat di reveal Oda anggap aja 20 berapa gitu. Tapi umur aslinya belum diketahui. Tapi itu umur yang dia sering pakai wujudnya gitu kan, bukan umur Iya. aslinya berapa ya. Ini bisa jadi ini loh, karakter penting dari masa lalu yang ternyata awet muda. Oh, teori-teori Bisa mulai jadi. bermunculan ini. Dan itu kenapa dia ini kan diperebutkan banyak pihak ya.
Iya, kalau nggak salah itu sempat dicari pemerintah kan, ditangkap marinir itu. Oke. Ada Oke, teori yang bilang, oh kita lanjut ke karakter berikutnya deh. Itu udah terlalu panjang kita bahas iya, Capone ini. BG. Capone BG. Capone BG ini juga terinspirasi dari ini loh, tokoh mafia-mafia gitu. Ada aslinya siapa? Ah, tapi kan bukan bajak laut. Iya, tapi ini cuman BG, yang lain bajak laut yang lain. Nanti lihat ya nanti. Ya ya. Ini dari Di desainnya ini ya, mirip Hotman Paris. kemarin udah di apa? Waktu kita bahas. Iya, postur tubuhnya mirip. Tapi secara muka dan lain-lain sifat beda jauh ternyata. Terinspirasi dari mafia-mafia di Italia ya. Jadi Iya, di karakternya juga dia julukannya Capone ya. iya. Atau Namanya itu Capone itu kayaknya. namanya. Kayaknya namanya Capone BG. Oke, Capone BG. Jadi Capone itu dari nama Al Capone kalau nggak salah itu. Oh iya, Al Capone. Itu kayak mafia-mafia yang lumayan terkenal ya. Mm-mm. Tapi itu diaplikasikan di dunia bajak laut jadi bajak laut mafia gitu ya oleh Iya, Oda. ala-ala mafia. Dan ini ya, dia ini lumayan unik dibandingkan yang lain. Dia satu-satunya yang join ke Big Mom kayaknya. Mm-mm. Karena ada yang mau menjatuhkan Yonko, ada yang gabung ke Kaido. Kaido. Kayaknya cuma dia yang ikut Big Mom. Bukannya karena dia kawin sama anaknya Big Mom kan? Iya, dia istrinya ini si Chiffon ya kalau nggak salah. Iya, Chiffon. Istri apa kembarannya Lola. Cuma nggak tahu backstory-nya sampai mereka bisa nikah itu gimana ya? Ingat nggak? Kayaknya belum belum diceritakan deh. Tahu-tahu nikah gitu aja ya? Tapi ya kalau di negerinya Big Mom kan emang biasanya pernikahannya itu karena ingin jadi sekutu kan. Iya, makanya dinikahkan. Terus apalagi ya yang bisa dibahas dari BG? Ya ini brengsek juga ya. Kekuatannya. Si apa? Supernova ini setelah ikut Yonko pada berkhianat semua. Si BG kan juga berkhianat akhirnya. Oh ya, akhirnya melawan Big Mom. Iya. Selepas itu kamu masih ngikutin nggak? Kan ada di cover story ya. Itu ngikutin ceritanya ini kebanyakan sih si Chiffon yang ketemu Lola, Oh, berarti ketemu lagi. ceritanya tentang si Chiffon, si BG ini cuman figuran aja gitu ya. Ngikut aja ya. Iya, aku yang terbaru belum baca sih. Jadi aku ngikutin komik ini Alex. Jadi kurang tahu. Oh ya. Terus Tapi ya apalagi diceritakan sekilas-sekilas saja sih. kekuatannya? Kekuatannya. Ya, dia makan buah bisa core senjata-senjata ya. Iya, buahnya itu Jadi tubuhnya itu bukan bukan senjata sih, dia kayak jadi kayak benteng atau apa gitu ya. Shiro Shironomi namanya. Ini membuat penggunanya menjadi living fortress. Bahasa Indonesia-nya apa ya? Living fortress. Ya benteng Manusia hidup benteng. lah. Ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam tubuhnya itu, krunya masuk di dalam badannya semua. Unik ini. Ya, memang cukup nyeleneh tapi Iya. ya unik juga sih. Harusnya dia nggak perlu kapal ini ya, kapal bajak laut. Perlu cuman satu peti aja kayak Mihawk jalan sendiri, krunya ternyata di dalam perut. Tapi ada Iya. kapalnya ternyata. Cuman sistem kerjanya gimana kita kan belum tahu. Orang yang jadi kecil itu semua bisa jadi kecil atau gimana gitu kan kita belum tahu secara jelas. Kayaknya semua bisa deh. Kayak ini, terowongan Doraemon gitu ya. Terus Tahu kalau dia kan? sudah di dalam, Ya ada itu tempat-tempat. Gak tahu juga ya, aku udah lupa juga sih itu kan pas di Whole Cake Island itu ada itu. Udah lupa juga sih. Tapi kurang lebih gitulah kekuatannya. Living Fortress. maksudnya kekuatannya dia kayak efeknya banyak gitu loh. Dia kan pernah juga kayaknya dia jadi besar gitu loh. Jadi kayak benteng sungguhan gede gitu. Oh ya? Berubah ukuran, iya. Oh,
kurang inget juga sih. Oh iya ya, dia pernah kayak jadi tank, benteng. Ini kekuatan-kekuatan yang cukup nyeleneh lah. Iya nyeleneh. Nyeleneh dan Yang sistem kerjanya kita tidak masih tahu secara bertanya-tanya. pasti gitu. Nah, Kayak bisa ini, bisa itu. ya. Ada lagi Oke, atau kita jadi adu aja langsung? oke langsung kita adu antara Bonnie dan BG. Ini agak sulit sih, soalnya sama-sama standar-standar aja ya. Tidak ada yang terlalu mantap-mantap banget gitu. Hmm. Kalau Bonnie sih aku lihatnya Ya, pertama ya cewek sih karena jarang kan ada ya. karakter Poinnya majalah cewek. cewek, Itu cantik. satu poin. Ya, seksi. 2 poin. Walaupun tidak tahu aslinya umur berapa, apakah sudah tua Ya itu seru juga sih, bisa banyak ini, banyak dan misteri-misteri ya yang dan terjadi. masih banyak misterinya si Bonnie ini. Itu yang Mm-mm. apa ada kaitannya dengan dunia yang hilang itu, 100 tahun zaman yang hilang. 800 tahun yang lalu. Bisa jadi dia bagian dari itu. Dia bagian dari sesuatu yang sangat besar gitu. Ya, Kita belum tahu, masih misteri. kayaknya Bonnie ini Sedangkan lolos kalau ini. BG di timeline sekarang itu ya karena dia ikut mendukung Luffy kan. Jadi kita sering lihat dia maksudnya di garis depan. Kalau Bonnie kan cuma muncul sekilas-sekilas saja tapi Masih katanya belum. dia cukup penting di alur utama cerita ya. Perannya masih belum keluar lagi soalnya. Mm-mm. Ya kayaknya aku bakal pilih Bonnie sih. Bonnie ya. Iya, aku Bonnie. Kayaknya masih Iya, masih ada. soalnya kalau dari ada satu hal yang tidak dimiliki oleh BG dibandingkan Bonnie, Apa itu? yaitu kayak Misteri-misterinya. karakter yang iya itu. Kalau BG kayak kita sudah tahu semuanya, sudah terlalu diumbar. Ya, jadi dan apa? Cuma kekuatannya aja yang masih agak aneh, agak sulit dimengerti. Tapi Agak lainnya ya kita udah tahu dia ikut Big Mom menikah sama Charlotte, terus iya. bantu Luffy. Jadi kita tahu posisi dia dengan Luffy itu seperti apa, posisi dia di Mm-mm. dunia One Piece itu seperti apa kita udah tahu. Kalau Bonnie kan kita masih belum tahu. Ya, tapi BG lumayan keren sih, unik. Kayak mafia-mafia Mm-mm. kekuatannya nyeleneh. Tapi kayaknya yang menang ini Tapi Bonnie kalau sih. kita mencari Avatar keren ya, kalau aku sih ya Bonnie juga sih. Oke, kalau gitu kita tentukan Bonnie masuk ke babak 8 besar ya. Oke, bye bye BG. Ya, kita langsung aja mulai babak sesungguhnya, babak 8 besar. Kita mulai urut dari atas ya. Atas terus bawah. Siap. Oke, berikutnya adalah Law versus Hawkins. Nah, ini sama seperti arc terakhir ya ini, arc terbaru. Ada Law, ada Hawkins. Kita mulai bahas dari Law Oke. ya. Ya, Law ini cukup ini ya, Law apa ya, bisa dibilang gimana ya? Dari Marineford, dari Sabaody itu sudah sangat mencolok ya. ya. Nolong Luffy, terus masuk New World jadi si Chibukai, langsung aliansi sama Luffy. Emang apa kayak Dan sepanjang dari Sabaody dia selalu ada di situ ya di cerita iya utama lumayan. bersama Luffy ya. Mm-mm. Masuk New World kan langsung aliansi sama Luffy. Mm-mm. Dia udah ngeplan sih kayaknya dari awal ketemu Luffy di Sabaody, dia tahu prospek kalau Luffy ini bisa kayak apa ya, orang terpilih gitu loh kasarannya. Mm-mm. Ya, Jadi pas di New World dia udah langsung ajak Luffy buat ini jatuhin Dofla, Kaido. ya. Kalau bicara dengan apa namanya desain karakter, dia ini terinspirasi dari karakter di dunia nyata itu Wah, udah browsing ya. Mantap. di situ kan. Valentino Rossi. ya. Oh iya iya. Kau Ya, browsingnya atau baru tiba-tiba terpikir? ya terpikir memang. Oh, Kan yang unik dari Supernova ini
kebanyakan mereka tuh semua ada ininya kan, background Iya, iya. karakter aslinya. Iya, iya. Akhirnya browsing lagi. Jadi akarnya karena inspirasinya dari Valentino Rossi. Jadi yang suka Rossi pasti suka dia juga. Dan kalau bicara ini ya banyak juga yang ngefans sama Lau loh. Termasuk karakter yang populer di Iya. dunia One Piece. Lau ini sempat kemarin aku sempat ngecek atau baca di karakter polling karakter terfavorit yang dibuat oleh Jam itu loh biasanya. Hmm. Sejak episode keberapa itu dia tiba-tiba langsung juara 2 cuy muncul sejak di New World itu. Oh. Sebelumnya kan selalu Luffy, Zoro, Sanji, Luffy, Zoro, Sanji. Tahu-tahu ada Luffy, Lau, Zoro, Sanji. Greget. Ya. Dan si Lau ini udah kita bahas cukup banyak juga ya waktu di Shichibuka itu. Hmm. Ya, Kekuatannya. jadi emang yang bikin Mm-mm. kekuatannya buah itu kan, OP-OP Nomi. OP-OP. Iya. Bisa membuat ruang dimanapun itu ya. Dan mensuap, menukar-nukar. OPP juga aku masih mirip-mirip itulah kekuatannya si BG. Iya. Agak sulit dimengerti juga. Kayak nuker barang, bisa nuker jiwa juga. Kayak gimana gitu ya. Ya agak ya sulit, belum dijelaskan secara ini cara kerjanya gimana. Rumus pastinya itu kayak nyeleneh, kurang jelas. Ya, jadi Ya tapi itulah Lau. Jadi dari segi desain karakter cukup oke. Terus dari cerita juga dia cukup masuk cukup dalam ya di iya, One Piece soalnya ini. Karena dia aliansi sama ngikut Luffy. Luffy terus ya. Mm-mm. Cuma yang sedih itu teman-temannya ya jarang muncul. Dia sendiri yang muncul terus. Iya. Tapi kalau Terbaru? secara kru dia termasuk yang terkecil ya krunya ya di bajak laut. Kayaknya ya. Kayaknya hampir sama kayak Luffy gitu ya. Cuman Cuma beberapa orang. berapa orang aja bisa dihitung jari ya. Karena kapalnya juga kecil sih. Iya. Oh, krunya ini Beppo juga lumayan populer ya Beppo ini. Macam Chopper. Iya Beppo. Banyak yang suka juga. Oke, jadi ya siapa sih nggak kenal Lau? Kita Iya. tidak perlu bicara Terlalu banyak. bahas banyak sih. Kayaknya Lau ini calon juara sih turnamen ini. Kemungkinan besar. Oh dia udah masuk di nomor 2 populer. Iya. Oke, lanjut ke karakter berikutnya. Basil Hawkins. Basil Hawkins ini lumayan brengsek juga ya ini. Awalnya aliansi sama Kid, sama Apo, akhirnya berkhianat ikut ke Kaido. Ikut Ini- ke Kaido. Ini kira-kira bakal berkhianat lagi nggak ini? Bakal membelot lagi nggak dari Kaido? Wah itu kurang tahu. Kayaknya kalau Karena kita belum tahu ininya. Backgroundnya kan kita belum tahu ceritanya dia. soalnya kalau lihat gelagat-gelagatnya si Supernova ini kayaknya ikut-ikut Yonko Mereka terus punya berkhianat ini- gitu tabiatnya. Mereka punya agenda sendiri sih. Kalau Lau kan kita tahu dia masa lalunya sudah sempat di reveal dengan si siapa namanya Iya, Corazon. Corazon ya. Jadi kita udah tahu backgroundnya dia. Jadi dia mau ngapain tuh kita udah karena ini gitu loh. Kalau kayak Hawkins ini salah satunya yang kita masih belum tahu sih. Iya. Cuma tiba-tiba nongol aja udah jadi join sama Kaido tiba-tiba. Kita nggak Iya. tahu kan dia maunya apa. Terus ini, Kalau Ini- dari ini aku habis sambil search ini. Hawkins' name is derived from real life pirate and privateer. His surname comes from Basil Ringrose, while his given name comes from John Hawkins. Nah ini pirate sama privateer itu apa ya? Privateer gitu. Jadi ada dua tokoh, Basil Ringrose sama John Hawkins. Jadi namanya dia pakai nama yang terinspirasi dari karakter bajak laut. Iya, Tapi kalau dari appearance atau perampakannya dia band yang sama itu loh. Ada personel band oh iya, sering band pakai makeup. apa ya namanya? Kiss Band-band kalau nggak salah. kayak kuburan band gitu kan, versi asli. Iya ya. Kuburan band versi asli ya. Dan kekuatannya ini ya, tarot atau buah setan juga ya itu. Jerami.
Setahu yang jerami sih kekuatan ininya, buah setannya. Kalau yang tarot itu, Bonus apa kekuatan meramal gitu ya. iya. Kemampuan. Oh iya ini Wara-Wara Nomi namanya. Jerami-jerami gitu ya. Kalau dari kekuatannya sih emang nggak terlalu nih ya. Secrets kan cuma kayak wara-wara apa jadi jerami-jerami gitu kan kayak Kayak nggak terlalu keren. lemah. Iya, Apalagi terlalu kuat gitu juga sih. jangan-jangan dia ada hubungannya dengan Luffy, dengan Shanks dan Roger, sama-sama topi jerami. Oh, Kamu tahu topi jeraminya Luffy itu ya bahannya dari ini diambil oh, jerami Hawking. oh, jangan-jangan nih orang penting juga ini. Dia ada andil di balik ini ya. Kan si Roger mewarisi topi jeraminya ke Shanks, terus Shanks ke Luffy. Jangan-jangan Hawkins ini ada andil juga. Kita belum Itu tahu cocok background logi ceritanya aja. seperti apa. Biar seru ya. Ya, Ya, kayaknya langsung aja ya, tanpa berlama-lama lagi. Kayaknya ini sudah jelas ya pemenangnya kali ini. Lau ya. jadi lebih dikenal Lau. Dan emang kalau Dikenal Lau, aku secara pribadi emang lebih masuk Lau sih. Hawkins masih kurang. dia kurang terekspos sih. Hmm. Walaupun di akhir-akhir ini, ya akhir-akhir ini banyak dimunculkan kembali si Supernova ini. Sejak di Big Mom ada BG, kemudian di Kaido ada Hawking dan beberapa Supernova lain. Mereka dimunculkan lagi, cuma porsinya masih belum terlalu ini sih. Jadi Dan kayaknya belum cukup meyakinkan untuk kita pilih sebagai Supernova yang terkeren. Hawkins ini diantara Apo sama X-Drake itu posisinya juga paling rendah ya. Sepertinya. Kayak paling lemah posisinya saat ini di Ya, ya. Laut Kaido. Sering kena hajar dia. Beberapa kali pertemuan Mm-mm. Kalau X-Drake tidak kan bisa mengendalikan. masuk Big Six apa 6 besar itu loh. Kayaknya Apo juga di termasuk lebih atas dari Hawkins. Oke, berarti Jadi kita putuskan saja. ya pemenangnya adalah Lau untuk babak ini. Mantap. Lau lolos. Lau juara 2 di Polarity. Apakah akan juara 2 juga di turnamen kali ini? Kemungkinan besar Juara sih satu. bakal juara 1 kemungkinan besar ya. Oke, kita lanjut aja ke babak berikutnya. Berikutnya adalah Kid melawan yang barusan menang babak eliminasi Bunny. Ya, kita bahas Kid ya. Ya, tadi Boni udah ya. Bunny udah. Sekarang kita coba fokus ke Kid dulu. Kid ini lumayan keren sih. Desainnya ini kayak mantep gitu loh. Jubahnya kewer-kewer, rambut merah, tampangnya garang. Dan bounty-nya pas di Sabodi paling tinggi, 320 juta. Ya. Meskipun saat ini di New World udah nggak terlalu tinggi ya, kalah sama Luffy, sama Lau masih kalah. Disusul Karakternya, desainnya sih, iya sih tadi cukup mantap gitu ya. oke, keren. Dan dia juga termasuk yang apa ya, cukup diperhatikan karena dia waktu pertama kali ketemu di Sabodi kan dia yang bertarung bareng Luffy sama Ya, trio Borolo. trio. Ya, trio ini jadi cukup diperhatikan orang juga. Ya, dan ini spoiler juga kan aliansi lagi ya bertiga ini terakhir. Ya, di chapter yang terbaru ini mereka beraliansi lagi. Dan itu yang mungkin dinantikan banyak-banyak orang ya. Iya, Dinantikan banyak orang. trio Borolo. Terus ini ya, si Kid ini modelnya kayak Luffy gitu ya, agak tanpa berpikir panjang, langsung hajar-hajar gitu ya. Gersa-gerusu. Iya, beda sama kayak Lau, Hawkins itu kayak tipe pemikir, planning. Ya, justru Lau kalau bisa dia menghindari pertarungan. Iya. Iya kayak waktu rencananya Lau ini kan mau menjatuhkan Dofla, dia rencananya kan awalnya Diam-diam aja. nggak mau langsung nyerang Dofla tapi langsung hancurkan konfrontasi. pabriknya supaya diserang Kaido.
Tapi semua rencananya berubah setelah ada yang berulah. Iya. Kru bajak laut topi jerami langsung hajar Seperti aja. biasa. Dan Kid ini oke juga sih, apa kayak Luffy versi ini. Versi agak dark. Mirip Lebih Teach, inilah. Ha-ha. tapi nggak sedark Teach. Teach terlalu dark. Oh. Ya. Kekuatan buahnya adalah buah dark. Itu kan si Choki Pardede. Oh. Oh, Oh, jangan-jangan Choki Pardede penyandang nama Adi. Double D lagi, Choki Pardede. Kita jadi ngomongin Choki ya. itu podcast yang lain kita Oh, iya. bahas. Iya. Nanti pada pindah ke sana semua. Oke. Oh. Jadi Kekuatannya ini ya, magnet Nomi. Rocket ini dia nggak ada inspirasi dari karakter di dunia nyata ya? Ada. Bentar, coba sambil ngecek ya. Oke. Kita bahas Sambil kekuatannya. nunggu kekuatannya dulu. Oke, jadi kekuatannya itu dia punya kekuatan buah iblis. Nama buah iblisnya sampai sekarang kayaknya belum direveal nih. Cuman kalau dari yang udah ditunjukkan sih mengendalikan besi atau magnet gitu ya. Iya, kekuatannya Secara ofisial belum ada. kayak besi rongsokan gitu sih. Bukan senjata ya. Jadi Ya Magneto gitulah. kalau si ya Baby Five itu kan senjata, dia bisa Iya. menggunakan senjata. Kalau Kid ya, bukan mengeluarkan itu. metal bending. Keluar dari tubuhnya dia sendiri kan, bukan dari Oh, sekelilingnya dia. bukan. Dari menyedot kan dia. Disedot dijadiin tangannya. Oh gitu. Atau terbaru ada adegan dia mengeluarkan besi dari tubuhnya. Setauku sih di itu metal bending. Jadi bukan tubuhnya bisa berubah jadi Bukan. Kalau manusia besi-besi itu kan ini si Mr. One. Itu mengubah tubuhnya jadi besi. Besi pedang. Oke, betul lebih kayak ada medan magnet gitu ya. Bisa Iya. memanipulasi metal gitu. Ya kayak Magneto gitulah. Ini ada ini. Inspirasi aslinya ini ada 2 nama. Yang pertama Estus Demong. Ini bajak laut dari Prancis. Kemudian Kid. Kid ini dari nama William Kid. Pirate Oh iya and ada tuh. Privateer. Captain Kid. Ya. William Captain Kid. Terkenal juga tuh kalau nggak salah Captain Kid. Namanya sering terdengar. Iya, kayak sering di film atau di komik Captain Kid gitu ya. Ya. Nama yang lumayan pasaran sebenarnya. Tapi dijadikan keren di sini ya. Mantap. Bonus juga si Kid ini sempat aliansi sama Hawkins dan Apo juga ya. Oh iya, waktu awal-awal Sempat. sebelum ada kasus ini. Mereka itu plan-nya ini loh, nyerang beberapa Yonko sudah. Kayaknya sempat nyerang Shanks, nyerang Big Mom, akhirnya Kaido itu kan. Hmm. Dan semuanya gagal kayaknya. Terus aku Kayaknya kemarin-kemarin sempat baca juga tangannya itu aslinya ada kan. Terus habis lawan Shanks tangannya putus tuh. Akhirnya jadi tangan besi. Musuh awal kan emang dia pakai tangan besi itu kan, bukan? Enggak, ini aku habis baca Nggak ada bisa di body. habis di wikianya ini. Setelah lawan Shanks baru tangannya hilang. Aku juga mikirnya itu. Pertama tangannya udah nggak ada. Ternyata ada awalnya. Tangannya ada tapi dilapisin ini kan. Iya. Besi itu bukan. Setelah lawan Shanks kalah, nah itu hilang jadi besi. Full besi. Jadi besi doang nggak ada isinya. Iya. Oh Mirip gitu. ini Aokiji ya kalau nggak salah. Aokiji tangannya masih Oke. S nggak ya? Kurang tahu. Ya itulah Kid. Langsung aja di versus. Oke, lawan Bonnie yang tadi sudah kita bahas. Iya kayaknya Kid bakal lolos ini kalau aku. Kid terlalu mantap. Iya. Soalnya karena dia kan sering disandingkan sama Lau sama Luffy juga sih. Iya. Trio Purulu. Jadi cukup ini juga sih. Iya. Misteri dari Bonnie tidak cukup untuk mengalahkan Kid kali ini ya. Iya, walaupun sama-sama terinspirasi dari bajak laut yang terkenal, Asli. Captain Kid dan Nebone. Tapi Tapi kita harus meloloskan Captain Kid. Captain Kid. Ya. Apalagi kita lihat performanya dia di Arquano, cukup keren. Iya, mantap ya. Ini sempat ini kan Jadi langsung saja. nambahin lagi
dari Kid ini kayak ada momen ini loh, sama Luffy saingan. Pas di penjara, di tahanan kan kerja bakti. Oh iya. Ini jadi mengingatkan aku sama Luffy pas sama Teach lomba makan. Bukan lomba makan apa? Kontok-kontokan soal apple pie atau apa itu. Ya, makanan ini enak sekali. Ini Ya. tidak enak. Ya, mirip-mirip gitu momennya. Iya kayak gitu. Ya, jadi pemenang untuk ronde kali ini adalah Captain Kid. Captain Kid. Ya. Oke, babak berikutnya adalah Uruk versus Killer. Oke. Ya. Kita mulai dari Uruk dulu. Uruk ini termasuk yang buronannya terendah di antara yang lain. Ini bounty-nya waktu masuk di Sabodi 108 juta. Hampir 100, paling rendah. Terus setelah masuk ini New World, bounty-nya belum naik coy sampai sekarang. Mungkin belum direveal atau mungkin emang low profile ya. Belum tahu. Dia nggak ngapa-ngapain berarti. Masih belum keluar lagi sampai saat ini. Dari desain karakternya? Karakternya ini lumayan keren sih, kayak paling gede nih di antara yang lain, mantap gitu. Kayak Hulk. Perawakannya ya. Uh, Dan yang menarik dia ini salah satu orang dari Pulau Langit ya. Iya, Pulau Langit yang ternyata nggak cuma Skypiea, tapi ada beberapa pulau langit lain yang ini, yang dia nggak tahu dari pulau apa gitu, yang pasti di langit. Terus ini nih, inspirasinya berdasarkan dari Grigori Rasputin, seorang biksu dari Rusia, yang dari film ini, dari film Grigori Rasputin, pendeta gila. Berarti bukan karakter asli ya? Kayaknya bukan dari karakter asli. Iya. Terlalu sensitif mungkin, Soalnya takut nanti. Ini agak bisu-bisu kan, agak agama-agama gitu sih. Oh, iya banyak kan agama-agama di One Piece. Lumayan banyak. Biksu gila. Oh, kalau di Indonesia, wah jadi trending topik. Biksu dianggap gila. Sudah dituntut ITE. Terus ini, Terus kalau nggak salah dia nggak ada kekuatan ya, nggak pakai buah iblis ya. yang pasti kekuatannya itu bisa kayak ini, memperbesar badan itu loh, jadi keker lah. Waktu lawan Kizaru aku inget dia awalnya ya lumayan besar sih, terus jadi lebih gede lagi, ototnya keluar, bum 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 gitu. Itu karena buah atau? Itu masih belum direveal sampai sekarang sih. Jadi belum tahu juga. Karena nggak kelihatan aneh gitu ya, kayak otot jadi besar gitu kan, ya bisa tahu karena latihan atau gimana gitu kan, kita belum tahu ya. Iya, kayaknya lumayan cukup sering sih kalau dari seri lain, anime lain gitu, tiba-tiba membesarkan otot. Bum bum. Oh, yang Belum di-reveal. yang lebih greget lagi tahu apa? Apa? Orang senjatanya kan biasanya pedang, pistol, apa. Tahu Uruk senjatanya apa? Bawa pilar coy. Ini ada di aku baca wikianya. Uruk wielding his pillar weapon. Oh, berarti bener pilar ini. Seberapa greget kamu? Yang lain bawa pedang, gua bawa pilar. Bawa pilar. Jadi dia kuat banget ya. Kayaknya Itu harusnya. nggak tahu apakah kekuatannya dari buah iblis atau dari emang dia latihan sehingga bisa kuat seperti itu ya. Tapi emang sampai sekarang masih terlalu jarang muncul sih. Jadi sulit juga untuk mau ini menilai secara pasti ya. Dan dia nih nggak ada krunya ya. Ada kayaknya. Krunya ada. Jarang terlihat ya. Sempat ini kan di beberapa scene yang nunjukin kayak kan pernah habis sebelum time skip itu ada adegan-adegan di mana Supernova udah mulai masuk New World kan. Ada di masing-masing pulau tadi beda-beda. Yaitu ada krunya, aku ingat. Oh. Oke. Cuma emang nggak ada yang mencolok gitu krunya. Ngomong-ngomong soal kru ya. Yang berikutnya ini adalah seorang kru, bukan ketua. Biasanya kan kapten, ya ini kru. Killer. Kru dari ini ya. Kapten Kid. Bajak laut Captain Kid. Ya, ini satu-satunya first mate atau kru yang ada di turnamen kali ini. Kalau lainnya kan ada Zoro harusnya ya.
Iya, cuma Zoro kan tidak dimasukkan Nggak kali ini. ikut. Mm-mm. Killer ini inspirasinya dari Daft Punk. Bener nggak ya? Itu gue nggak tahu sih bener atau cocok logi, Iya, karena tapi nggak mm, mirip secara langsung sih. iya, soalnya kayaknya aku sempat baca di SPS Supernova yang lain itu ada karakter aslinya, inspirasinya. Killer cuman satu-satunya yang dibuat karena iseng-iseng aja jadi killer. Bisa jadi ya. Mm-mm. Mantap sih apa? Desainnya itu kayak keren gitu, unik. Pakai topeng, Mhm. cukup misterius. Misterius. Mm-mm. Jadi pertama kali kemunculan itu cukup misterius. Cuma spoiler, kan udah di reveal mukanya waktu di Mm-mm. Arc Wano ya. Oh iya, ini spoiler ini ya. Itu juga keren sih. Aku kan nggak ngikutin, belum ngikutin sampai sana, tapi katanya dia berkorban ya, kayak berkorban buat kaptennya gitu ya. Ya, Gimana itu ceritanya? kalau nggak salah tuh dia ditangkap kan sama Mm-mm. petinggi-petingginya di Wano itu. Mm-mm. Terus kayak disuruh pokoknya berkhianat sama Sikit gitu loh, nggak salah. Apa Oh, harus kasih tahu posisinya atau gimana? suruh berkhianat pokoknya. Ya, tapi dia nggak mau. Terus pokoknya gimana? Terus akhirnya dia dipaksa makan buah itu Smile. Oh, akhirnya keep smile. Jadi inget acara TV, keep smile. Iya, he keep Smile Oke juga sih itu. Maksudnya dia kayak selevel Zoro gitu lah. Mau berkorban gitu ya. untuk kaptennya. Iya, mantap. Respect, respect. Mm-mm. Kalau dari kekuatan nggak tahu ya, dia ada kekuatan iblis nggak? Atau Kayaknya cuman kekuatan fisik aja sih. Semacam Zoro gitu kan, petarung. sama senjatanya itu ya, yang Iya, kayak sabit itu ya. iya, Katar, Katar. Hmm. Tapi ini yang unik juga, dia kan ini ditanya, ada yang tanya sama Oda di SPS, kalau makan gimana? Makannya spaghetti, masuk lihat lubang-lubangnya itu. Ternyata ada Dia nggak pernah bicara ya? ngomong kok kayak manusia normal. Oh, bisa bicara. Anda kira itu si Limbat. Oh, ngomong kayak Oke, normal. di awal itu waktu teman ketemu nggak ngomong apa-apa ya? Ngomong kok, ngomong. Dia ngomong-ngomong sama Kate juga, biasa. Ya, jadi itu ada lagi yang terbaru aku belum ngikutin. Udah itu aja ya. Ya reveal mukanya itu aja sih. Cuma itu juga nggak reveal secara full karena masih tutupi perban-perban gitu. Mm-mm. Terakhirnya dia gimana posisinya? Ikut tarung juga atau? Ya udah balik lagi kan, udah ngikut si ini lagi. Oh, jadi udah mulai Kit. ikut rombongan Kit dan lain-lain juga ya. Nah, Ya, itu bakal mantap nanti perangnya ya. Langsung aja ya kita tentukan antara Killer dan Uruk. Agak susah sih ini, sama-sama karakter minor ya. iya dari dua ini nggak ada yang terlalu menonjol sampai bisa dimenangkan sih kalau aku. Mm. Tapi kayaknya kalau aku suruh milih sih paling Uruk lah. Uruk soalnya belum muncul jadi masih ada ini secerca harapan yang mungkin oh jangan-jangan ini lebih mantap lagi nanti keluarnya gitu. Tapi kalau aku justru killer sih, Kok bisa? karena apa ya? Ya pertama kan karakternya misterius kan, belum Mm-mm. tahu. Mm-mm. Terus ya karena baru ini di reveal sih, kayak karakteristiknya terhadap kaptennya gimana, terus dia yang berkorban, terus di reveal mukanya yang terakhir itu, Terus belum ada adegan jadi tarung lebih lagi ya. keren sih. Kayaknya habis ini sih, karena dia kan nanti ikut bertarung di Wano kan. Jadi saat ini masih belum kelihatan ini ya pertarungan yang mantap lagi gitu. Oke lah gue ngalah Killer lah. Meskipun Killer ini gak mungkin juara ini. Lolos pun juga sia-sia ini. Oke, Bayangin bro, Uruk aja senjatanya pakai pilar, mending killer. loh lebih greget cuy pakai pilar. Ya udahlah, Killer lolos ya. Lolosin Killer. Oke, killer lolos.
Oke, babak berikutnya kita akan mengadu dari X-Drake dan Apo Scratchman. Oke, mulai dari X-Drake dulu ya. Ya, X-Drake. X-Drake ini juga salah satu anak buah Kaido yang posisinya paling tinggi ya dibanding supernova yang lain yang posisi jadi anak buah Kaido. X-Drake yang paling tinggi. Ya. Dia waktu pertama masuk New World itu langsung langsung memposisikan, langsung ngincer jadi anak buah Kaido. Beda sama yang lain kan ada yang bikin aliansi dulu gitu-gitu. Tapi ada udang di balik batu. Ya, spoiler ini. Mata-mata ya. Oh. Ya. Tapi sampai sekarang belum kelihatan ya. Kalau belum menunjukkan batang hidungnya. Masih cerita-cerita di balik layar. Ya. Ya itu nanti. Jadi kalau dari background ceritanya itu di dunia One Piece itu dia dulu katanya mantan marinir. Ya, backstory-nya bajak laut. Iya, kan pernah ada yang request minta digambarin ini supernova semasa kecil. Terus ada ini si X-Drake ternyata kecilnya marinir. Terus ternyata masih marinir ternyata. Oh, iya. Terus tahu nggak di backstory-nya Rocinante Corazon yang dia ngerebut buah OP-OP Nomi kan dari bajak laut. Tahu nggak bajak laut itu siapa? Siapa? Aku ini kemarin-kemarin baru baca itu ternyata cukup mencengangkan. Ternyata bajak laut yang megang OP-OP Nomi itu yang mau ditransaksikan adalah ayahnya X-Drake. Oh. Iya, ternyata anaknya itu ini dibunuh si ayahnya. Lumayan ini ya. Dunia tidak selebar daun kelor. Semuanya berhubungan. Dunia One Piece. Ya. Iya. Terus ini. Ya, jadi kemungkinan. Kamu dulu. Ya memang kemungkinan si X-Drake ini banyak ininya. Ada satu penting juga dari sisi marinir. Double agent kalau gitu. Di babak terakhir kan sempat di reveal kalau dia itu, dan dia di marinir bukan sembarang posisi, katanya dia kayak special agent, secret agentnya gitu lah. Iya, agen rahasia marinir. Mungkin itu juga kayak Corazon mungkin masuk di sana juga dulu ya. Kita belum tahu juga ya tentang ini. Ya mungkin ada Corazon juga. Terus dari kekuatannya deh. Kekuatannya ini termasuk pas pertama kali muncul nih langsung menggemparkan ya. Buah Zoan tipe Ancient. Dinosaurus. Oh, berbakala. Mantap ya. Keren. T-Rex ya? Kayaknya ya dari bentuknya. Cuma kalau nggak salah ada yang sejenis T-Rex apa gitu. Apasaurus gitu. Bukan yang sebesar T-Rex berarti. Kayaknya ya. Aku juga nggak terlalu yakin sih. Oh ini ada inspirasi dari X-Drake. Inspirasi dari X-Drake ini dari abad ke-16 seorang petualang biasanya kalau privateer ini loh. Sir Francis Drake nama aslinya. Yaitu tokoh aslinya. Oh. Tapi itu dari nama aja ya, nggak ada tampilannya terinspirasi dari apa? Kalau tampilannya kayaknya belum ada ya, belum tahu. Dia kayak terinspirasi mungkin dari ini, Zoro. Bukan Zoro One Piece ya, Mask of Zoro. Oh iya, lumayan sih. Nggak terlalu juga sih kayaknya. Zoro kan lebih kayak ini ya, kayak pendekar. Kalau ini lebih kayak penjelajah gitulah desainnya, pelaut gitu. Tapi masih mirip ini sih, karena dia pakai penutup mata. Terus pedangnya tuh kayak pedang-pedang Mask of Zoro gitu. Oh iya. Yang pedang-pedang anggar Eropa gitu. Mirip pedangnya aja berarti sama topengnya. Ya mungkin belum dikonfirm tapi dia meniru karakter apa ya. Cuma ini desainnya ini dilihat-lihat agak aneh nggak sih yang setelah New World? Desain tutup matanya itu loh, esensinya apa ya? Masa cuma sebelah itu bolong. Iya. Kayak aneh gitu. Rambutnya keluar. Kayak tutup matanya nanggung atau gimana gitu. Ya emang ada beberapa juga setelah time juga ada desainnya yang sedikit berubah sih. Salah satunya X-Drake ini ya. Cukup
ini jauh dari yang sebelumnya. Tutup matanya itu loh. Jalan nih. Tapi ya Terus gitu sih. Yang sebenarnya karena dia mungkin ada peran lain sih yang masih belum kita ketahui. Pastinya lebih besar lagi daripada yang kita ketahui sekarang karena dia masuk di Special Agent itu. iya ini Entah ada hubungan dengan Corazon bisa jadi dan perang menguak misteri yang dulu sempat hilang. perang puncaknya ini juga bakal mantap sih yang di Wano. Kan nanti bakal banyak yang ngebelot juga ini dari Kaido harusnya. Ya, tapi si X3 belum tentu akan membantu si Luffy sama Ksatria Wano sih karena kan dia juga ada tujuan lain. Iya sih, Siapapun tapi bisa jadi lawan bagi dia. kalau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya ya dari marinir, kayak misalnya Smoker, Fujitora, akhirnya membantu juga. Biasanya Ya, sih itu nanti gitu. kita lihat. Mm. Bisa dilihat sih mungkin kayaknya Wano ini nanti akan jadi tempat reuninya Supernova lagi sih. Ya, sudah bahkan. Kecuali ini beberapa tinggal dikit. Ya. Bisa jadi dimunculkan nanti. Ya. Oke, lanjut. Apo. Oke, lanjut. Scratchman Apo. Cikit-cikit. Ini waktu di Sabodi, kamu pernah nonton animenya nggak? Mm-mm. Aku pernah lihat cuplikannya di YouTube di mana waktu dia lawan Kizaru. Ternyata cukup keren loh. Dia kayak men-DJ gitu, keluar lagu-lagu baru nyerang Apo. Baru nyerang siapa? Kizaru. Oh ya, jadi kekuatannya dia kan ini Lagu-lagu. mengubah tubuhnya menjadi alat musik. Hmm. Jadi serangannya menggunakan gelombang suara gitu kalau nggak salah ya. Iya. Yang Gua terbaru rilisnya. keluar lagi kan? Ya, ya. Kalau nggak salah dia langsung ngalahin Luffy sama Kid gitu ya. Rumornya. Bukan mengalahkan sih, menghajar, tapi belum kalah. Kayak langsung kena hit gitu. Tapi ya sudah dihajar balik sama si Kid. Iya, iya. Ini inspirasinya itu dari ini kayak bajak laut Cina gitu kalau nggak salah. Iya, bajak laut Cina. Kostumnya kayak Cina-Cina. Kostumnya Cina-Cina, terus model rambutnya itu kepang-kepang kayak Wong Fei Hung gitu. Lagu kungfu rambut kungfu. Ya, betul. Dan dia ini ya, bajunya pink, Pinky Boy. Yang baru kayaknya udah nggak Iya. pink deh. Atau masih pink ya? Juga desain karakternya juga agak nyeleneh ya. Iya, suku tangan panjang. Nah, ini. Kayaknya dia ini termasuk suku tangan panjang yang pertama kali dimunculkan loh. Seingatku. Ya, jadi lebih dieksplor waktu ceritanya Brook ya. Ada ternyata suku itu ada. Iya, ada banyak. Jadi ya apa ya? Di Supernova ini mungkin Oda cukup merepresentasikan kayak apa? Ras-ras atau suku-suku yang ada di One Piece. Kayak Uruk dari Pulau Langit, Mm-mm. si Apo ini dari suku tangan panjang. Lebih ini kalau di kehidupan sehari-hari itu apa? Multi apa istilahnya? Semua ras gitu loh. Multikultural. Ya itu ya, itulah. Oh ini loh, nama asli, nama inspirasinya ada ini. Aku habis browsing. Bajak laut dari abad ke-19. Cui Apo. Cui Apo. Itu kan berjalan dari China. Iya, kayaknya dari namanya sih ke-Cina-Cinaan. Atau Asia Timur Cui gitu lah. Apo. pokoknya. Ya berarti secara keseluruhan ya rata-rata bajak laut di Supernova ini ya dari bajak laut sungguhan ya. Ada Iya. beberapa inspirasi dari bajak laut sungguhan. Biasanya nama-namanya itu dari bajak laut, beberapa digabung gitu. Atau kalau nggak bajak laut minimal ada yang hubungannya dengan kelautan gitu biasanya. Iya. Pelaut atau bajak laut. Ya gitu-gitulah. Ya jadi langsung aja ya kita judge antara Apo atau X-Drake. Oh iya, kalau kita mau bicara ini background ceritanya si Apo juga Mm-mm. masih belum tahu ya kenapa dia bergabungan Kaido ya. Kalau nggak salah ya kan pertama bertiga toh, si Apo, Hawkins sama Kid. Mau ngalahkan Mau habis Kaido. kalah itu, terus akhirnya mereka berubah pikiran, mending jadi anak buahnya daripada melawan. Kalau nggak salah ingat sih gitu ya. Bisa jadi begitu. Cuma Iya. belum tahu apakah dia akan membelot
Ya ambu-ambunya sih gitu membelot semua ini Supernova. Biar lebih greget Karena kan gitu. tujuan awalnya kan mau mengalahkan, malah bergabung. Mungkin Iya. ada udang di balik batu lagi. Ya itu tabiat-tabiat para Supernova. Pengkhianat semua. Iya. Oke, langsung kita compare antara X-Drake dan Apo. Iya, kalau dari desainnya sih X-Drake lebih keren ya. Kalau Apo ini lebih kayak aneh, yang karakter One Piece yang proporsinya cukup aneh-aneh gitu. Ya, nyentrik. Kayaknya X-Drake sih. Dari semua aspek kayaknya lebih keren X-Drake ya. Ya, aku setuju sih. Karena itu juga kalau dari segi cerita backgroundnya juga lebih, Double agent karena gitu. sudah kita banyak ya Lebih menjual. lebih menarik daripada Apo yang ya dari awal cuma bajak laut gitu aja. Mm-mm. Tapi kamu harus coba nonton itu animenya sih. Baru kerasa kalau Ya, ada aku belum musiknya itu. belum animenya sih. Aku baca di itunya. Aku sih nggak nonton animenya juga, cuma nonton cuplikan-cuplikan aja. Oke, ntar coba searching di YouTube. Dia Apo lebih, versus Kizaru. iya, lebih mantap lagi kalau Apo ini collab sama Brook nih, bikin musik. Oh ya, bisa jadi. Sama si itu juga, manusia monyet Manusia monyet yang mana ya? di Pulau Jaya. Mereka kan main musik. Si itu ya, siapa? Masira. Sojo. Ya, Sojo dan Masira. Masira dan Sojo. Ya. Kayaknya cuman Sojo deh. Masira enggak ya? Masira kan pakai headphone gitu. DJ dia. Baru tahu. Kalau Lupa nggak salah juga DJ. sih. Aku inget si Sojo megang mic nyanyi gitu. Manusia orangutan. Ya. Ya, itu sedikit intermezzo aja. Ya. Oke, jadi Ya, kayaknya X-Drake kita loloskan ke kayaknya empat sudah besar ya. setuju. X-Drake masuk ke semifinal. Oke, langsung ke babak 4 besar ya. Oke, ada siapa aja? Di 4 besar saat ini ada Trafalgar Law, Eutas Captain Kid, Killer, dan X-Drake. Ya, yang pertama Law versus Kid dulu ya. Oke, Ya, jadi Law kita sudah versus bahas Kid. karakternya. Mm-mm. Langsung aja ya kita compare ya. Ya. Jadi Mereka ini cukup kontras sih. ini yang Kayak satu lebih terstruktur, yang satu lebih uraan. lebih barbar. Yang satu kuning, yang satu merah. Ya, Kayak yin dan yang, hitam dan putih. dan dari dua ini ya cukup ini juga ya. Mereka sering diunggulkan sama Luffy ya, Collab. tim collab ya. Kayak YouTuber collab. Ya, jadi Lau dan Kid kira-kira apa yang poin-poin yang bisa menjual? Dari si Lau dulu ya. Pertama, Lau itu kalau secara desain dia lebih, kalau aku sih lebih kuat daripada si Kid ya, lebih membekas. Kalau desain, kalau menurutku sih sama-sama kuat ya, punya karakter yang kuat dan sama-sama keren sih. Jadi kalau secara desain Oke. menurutku seri sih. Oke, dari segi desain seri. Mm-mm. Kalau dari segi ceritanya dalam dunia One Piece ini, Kalau ceritanya sih Backstory-nya- sejauh ini ya Lau ya, karena Kid belum ada backstory-nya ya, Kid. ya, dan juga karena Lau kan lebih sering dieksplor ceritanya karena dia jalan bareng Luffy juga. Jadi otomatis ya terbuka juga Ya ceritanya kalau dia. saat ini sih masih Lau unggul di backstory gitu-gitu. Cerita keseluruhan. Tapi kalau ini kepribadian, personality lah. Ya, kalau personality sih Sama-sama ini ya, ada keunikan masing-masing itu cukup menonjol gitu. iya, jadi nggak bisa pilih salah satu lah. Iya, sama kayak yang tadi kita bilang yin dan yang gitu-gitu. Tapi ini seru juga loh kalau misal Luffy final bossnya Teach, Shanks final bossnya Buggy. Ini Kid lawan Lau seru juga. Coba bayangin, keren ya. Oh ya, karena mereka kan saling kontras. Iya, Pernah mantap kerjasama tapi inti akhirnya kayak jadi rival gitu. Iya, bisa juga. Terus kalau dari kekuatan coba. OP Nomi versus ini magnet yang belum ada nama ofisialnya. Nah, kalau dari segi kekuatan
lebih menarik sedikit. Iya. Nggak juga sih, tergantung ya. Sama juga Kan ini. dia secara visual itu dia lebih menarik, kayak kelihatan, oh besi-besi, Iya, lebih mantap tangannya gitu lah. besi. Iya. Lebih Dalam barbar. pertarungan itu lebih kayak terlihat gitu loh. Kalau Iya. ya itu sama kayak tabiatnya ya, lebih kalem pelan-pelan, tiba-tiba bisa menukar jiwa. Iya, ini emang ini sih sulit sih ini. Jadi bingung juga antara Lau dan Kit. Kayak seimbang gitu di berbagai aspek. Kecuali backstory ya, karena Kit mungkin kalau ada backstory-nya ini bakal benar-benar imbang. Lau cuma unggul sedikit dari backstory-nya sih. Ya, jadi ini kemungkinan apa ya? Ya skornya beda tipis, tapi kayaknya lebih ke Lau sih. Ya, normalnya sih gitu, tapi kayaknya aku pilih Kit deh. Soalnya Lau sudah terlalu sering muncul, terlalu sering inilah, terlalu menonjol. Jadi Kit ini kayaknya prospek ke depan masih bisa lebih gila lagi sih. Jangan lupa, Mm-hmm. Lau itu salah satu penyandang The Will of D loh. Loh, kamu nggak tahu Eustas Kapten Ki D? Ki D. Tapi itu belum terkonfirm. Iya sih, tapi apakah penyandang nama dia harus menang? Ya kan nggak selalu. Dan kenapa dia selalu ikut Luffy, berarti dia ada peran penting, selalu muncul di muka layar. Mungkin dia bukan peran penting ya, tapi dia lebih pintar memanfaatkan situasi. Kalau menurutku sih gitu ya. Dia dapat airtime lebih banyak dari karakter Supernova yang lain. Iya, jadi itu salah satu apa ya, handicapnya dia lah. Karena dia lebih sering muncul, jadi otomatis kita bakal memilih Lau. Gimana kalau kali ini kita loloskan Kit? Karena lo udah terlalu sering gitu lah. Gimana? Ya udah sering menang nggak boleh menang. Bukan sering menang, udah terlalu menonjol. Kit juga nggak kalah loh, masih ada prospek ke depannya. Tapi aku menjagokan Lau, dan pasti banyak juga pendengar yang menjagokan Lau. Tapi pasti ada juga yang menjagokan Kit. Ya nggak? Ya mungkin 20-80% lah Oh, perbandingan. ya mungkin Ya, ini bro, bisa udah adu di masuk komen. dua besar ini di polling karakter terpopuler. Iya sih, tapi gimana ya? Ayo. Oh, ini masih berlaku ya, Denden Mushimas. Tuh ya masih belum dipakai. Ya, kamu nggak mau pakai? Kalau kita sama-sama pakai gimana dong? Harus duluan. Jadi misal kamu duluan pakai, ya udah. Oh aku nggak gitu. pakai. Ya, mau pakai? Kamu yang pakai. Aku sih pasti yakin menang ini Lau. Oke, aku pakai Denden Mushimas. Ya, berarti otomatis Kit lolos ke final ya. Ini ya sistem ini ya, gara-gara sistem. Kalau Loh, tidak ada enggak. pasti sudah menang Lau. Tapi ini argumenku termasuk valid lah. Kit ini kan masih punya prospek ke depannya. Ada backstory-nya. Lebih Saya dieksplor kan belum lagi tahu masih bisa. prospek. Ternyata ke depan tidak ada ceritanya lagi, Zong. Gak mungkin. Pasti ada perannya ini. Tapi meskipun depannya Zong, tapi ini selama ini yang sudah dibangun lewat Kit ini udah cukup menjual sih. Untuk bisa setara sama Lau. Kit belum sejalan, belum terlalu sering muncul kayak Lau aja udah segila ini, apalagi kalau ada backstory-nya. Nah, gimana? Cukup kuat argumenku? Oke, boleh. Ya, biar nggak terlalu sia-sia Golden Denden Mushi. Oke, Berarti Kit aku masih lolos ada di ya jatahku final. ya. Ya, kamu masih ada. Akan gagal di final nanti. Ya, kita lihat saja nanti. Saya gagal di final. Semifinal kedua antara Killer dan X Drake. Nah ini ini siapapun yang menang tetap Kit nanti ini sepertinya. Kayaknya ini Killer Oke. ini Killer yang keren apa yang keren dari Killer deh? Kamu kan yang memvote Killer supaya lolos sebelumnya. Ya, Apa argumenmu dari Kalau- Killer? kalau dibandingkan sama X-Deck ya, Ya. kurang ya. Iya sih Di kayaknya. awal kok dia keren ya. Tapi sekarang kok karena punya X-Deck ya sama juga karena X-Deck backstory-nya udah terbuka.
Tapi menurutku ini loh, killer adegan dia berkorban itu termasuk keren loh. Ya itu aja, bukan sekali aja. Ya karena mungkin sebelum-sebelumnya ada tapi kan Dan- kita nggak tahu. Dan dia selamanya ya akan jadi bayang-bayangnya si Kid. Loh, kalau nggak ada dia, Kid ini mungkin nggak bisa bertahan sampai sekarang loh. Sama seperti Zoro-nya Luffy. Kalau kita loloskan si Killer sekarang, nanti di final pasti yang menang Kid. Karena dia kan Iya juga. nomor ya. 2-nya. Ya, nah ini aku biar killer nggak terlalu kalah telak lah, biar ada poin sedikit. Udahlah sia-sia. Dia pasti gak akan sampai final kalau Killer menang ini. Gak akan sampai juara. Pasti dia Oke, mentok oke. juara 2. Ya udah, ekstrik lah kalau gitu ya. Ekstrik ini oke juga sebenarnya, cuman aku kurang serak sama desain tutup matanya ini loh. Agak aneh gimana. Ah, itu kan voting aja ntar. Nanti sama Oda diganti desainnya. Ya semoga aja Sering habis gitu tuh. habis di Wano ini dia dapat kostum baru Jadi lah apa. tempeleng sama Luffy terus jadi berubah modelnya. Oh, atau ditendang sama Kan Sanji. Operasi Ah, muka. bisa berubah mukanya. Iya. Jurus apa itu? Tapi Tendangan kayaknya- operasi plastik. Kayaknya masih jauh sih kalau Sanji lawannya dia. Masih kurang gimana gitu. Tidak ada di bayangan sama sekali. Tapi nggak salah lah kalau Drake karena dia kan ada backstory-nya, kekuatannya juga termasuk yang langka. Buah iblisnya kan ancient. Iya, iya. Oke lah. Berarti semifinal kedua ini X-Drake ya? Setuju? Ya, setuju saya. Setuju. Ya, Killer sayang sekali meskipun pengorbanan yang keren untuk sang kapten seperti Zoro, nothing happen. Tapi harus kalah oleh Drake saat ini. Oke, kita udah dapet finalis kita ya. Ya, dua finalis utama ada Kid dan X-Drake. Saya cukup senang sih karena Lau tidak masuk final. Mendukung underdog. Ya, saya bukan hater, cuman ini biar lebih adil lah sama yang lain. Ada porsinya. Ini kalau turnamen ini di forum-forum komunitas One Piece pasti Lau udah menang ini. Ya, normalnya sih gitu. Tapi kita bikin yang beda dari yang lain. Supaya unik kan. Oke. Ya, Oke, Kid oke. dan X-Drake. Kalau kamu milih siapa deh? Antara Kid dan X-Drake ya. Ya. Pasti kamu memilih Kid. Akui saja ini. Sulit untuk dipungkiri. Ya udah, supaya ada debat kusir, aku memilih Drake, X-Drake. Ya, oke. Kid. Kenapa Kid? Aku ya, argumen dulu. Ya, Kid ini karakternya keren, desainnya oke, kekuatannya mantap. Udah, nggak ada lagi. Sudah terlalu keren sih ini. Dari Supernova, semua Supernova, Kid ini yang paling ini istilahnya. Paling badass gitu lah. Paling keren desainnya. oh, dari itu ya. Sekarang aku Ya. memuja-muja si X-Drake ya. Ya, silakan. Jadi X-Drake ini pertama kali dia muncul di Supernova di reveal itu ya. Mm-mm. Dia yang kelihatan paling ya antara 2 atau 3 karakter Supernova yang paling biasa lah rata-rata modelnya. Mm-mm. Nggak terlalu menonjol kan. Ya, Tapi ternyata ceritanya progres dia termasuk yang punya peran penting. mm-mm. Jadi ada isinya. Kalau Kid itu selama ini saya perhatikan ya keren tampangnya aja, tapi tidak ada isinya. Nah, pilih mana? Sekarang ini, oh ya, untuk di Sabodi itu dia termasuk unik loh si X-Drake. Yang lain kan muncul sendiri-sendiri. Si X-Drake ini munculnya ini melerai. Jadi ada Supernova siapa itu aku lupa lagi tarung. Terus sama si X-Drake dilerai. Ingat nggak? Uruk kalau nggak salah. Lupa juga. Iya, kayaknya Uruk sama Killer deh kalau nggak salah ingat. Iya, Uruk modelnya suka cari Ya masalah itu. sih. Tapi kalau menurut Anda Kid tidak ada isinya, apakah Luffy ada isinya? Luffy penyandang nama D.
X-Drake juga loh. X di Rage. Kayak semua ada D-nya ya. Iya, semua udah D. Tapi maksudnya ya ada pengaruh di cerita ininya. Cerita garis besar di dunia One Piece ini. Kalau Kid itu ada nggak ada pun dia nggak ngefek. Luffy ada karena dia kan keturunan Goldie Roger tuh. Ya. Oh, bukan. Kalau si keturunan X-Drake mungkin Dragon. juga. Dragon. Kalau X-Drake kan Keturunan bajak laut juga. dia kan di pemerintah marinir ya, bajak laut. Jadi ceritanya dia tuh di dua sisi loh. Lebih kompleks. Dari segi marinir dia tahu ya, dari segi dunia bajak laut kehidupan bajak laut juga ngikutin. Iya sih, dari Kalau Kid ada tidak masalah itu. loh, kalau Kid Karena dia nggak tidak ada ada ya. impact secara besar ke dunia One Piece. Kalau Kid nggak ada ya, belum tentu ini Luffy bisa ngalahin Kaido loh. Ya bisa aja. Gimana Marco kalau sudah muncul kok. gimana kalau ternyata Ada yang Marco kok. kalau ternyata yang ngalahin Kaido itu bukan Luffy tapi Kid. Mungkin terjadi nggak kira-kira? Potensi seperti itu. Ya tidak tahu, itu tergantung. Ya, tapi itu Tapi bisa sih dikalahkan oleh Marco. ini tidak ada hubungannya dengan Marco. Kenapa harus Marco? Emang Uya-Kuya ikut perang? Marco itu jauh di atasnya Kid. Loh, belum Tidak tentu. ada apa-apanya. Siapa tahu sekarang sudah berkembang kan? Para Kan lebih keren supernova. kalau yang makan Kaido adalah Marco kalau saya daripada Kid. Lebih mantap Kid sih, dan final bossnya ternyata Kid. Oh, Oh, keren. Cerita apa Mantap ini? ya. Ternyata yang kalau jadi sampai itu Yonko. jadi aku berhenti baca One Piece aku sudah. Ya pokoknya ini kalau secara keseluruhan Kid lah. Dari kekerenannya. Ya emang kelemahannya cuman ini aja, dia terlalu barbar. X-Drake lah. X-Drake ini kacamata apa penutup matanya aja udah alay gini. Ini kalau di YouTube ini YouTuber alay itu. Beda loh, karakter yang desainnya jelek tapi dia ternyata berpengaruh besar di dunia One Piece. Mungkin Yes. X salah satunya. Sebenarnya nggak besar-besar banget sih pengaruhnya. Apa coba pengaruhnya? Tidak ada Loh, pengaruh dia yang anggota signifikan. rahasia. Ya anggota Marinir rahasia dan bajak laut. terus apa pengaruhnya? Ya dia ada, mungkin ada misi yang ada hubungannya tentang Kaido dengan tentang masa yang hilang, Oh, ya tadi tentang juga Void Centauri, Boni juga bisa gitu kan Boni. Boni bisa gitu tadi. tapi udah gagal. Tapi Ya, udah tapi- kalah. Ini kan kita bicarakan final, tidak usah diungkit lagi itu. Tapi Yang sudah percuma, gugur. meskipun hubungan dengan sejarah. Yang penting itu bukan dari sejarahnya, tapi karakter apa yang paling oke. X-Drake. Oke. Kit sudah banyak juga yang senang berarti. Kalau lo nggak ada, Kit itu nomor 1. Jadi kita jangan pilih yang orang pasti pilih. Kan gitu kan, rumusmu kan. Nggak juga sih. Loh. Kan Lau sudah Sekarang kalah. ada menelan Loda sendiri. Udah Kit Ya, lah. jadi sekarang kan lo sudah nggak ada, jadi Kit yang dijagokan. Ya Ya, udah, kita jangan berarti- pilih yang dijagokan. Berarti ini keputusan terakhirmu lah. Buster Call, Buster Call. Saya masih ada Buster Call. Poster kalau untuk siapa dulu? Kit X-Drake. atau X-Drake? Ya. oke X-Drake, lah. nggak mungkin mas. Oke. Ya, berarti saya hanya bisa pasrah. Pemenang turnamen Untuk kali saya ini simpan adalah X-Drake. Golden Musinya. Tapi ini lumayan underdog loh X-Drake. Oke, yang setuju Boleh silakan komen. tinggalin like yang banyak. Emang Ya. bisa like. Tergantung apps-nya ya. Ya, kalau kalian mau komen Ya kalau di itu bisa. di Spotify itu di Anchor kan belum bisa komen, kalian bisa masuk di fanpage Facebook kita di Denden Podcast. Nah, itu kalian bisa komen ya. Kira-kira kalau menurut kalian supernova terkeren siapa? Versi kalian dan penjelasannya. Dan di YouTube juga bisa komen, langsung aja ketik dan jangan lupa untuk subscribe dan follow akun kita. Ya, pokoknya kalau pilih X-Drake like, pilih Kit komen. Ya, pasti Lihat menang mana yang like lebih cuy biasanya. Itu tidak seimbang like versus komen. Ya, jadi pemenang Dan dari saya turnamen yakin kali nanti ini ke depan X-Drake. akan muncul kisah X-Drake yang akan di reveal itu pasti sesuatu. Ya, boleh. Kalau Terus Kit ini saya tidak yakin ada ceritanya sih. tambahan lagi.
Dari logo apa? Lambang bajak laut si X-Drake ini tahu? Itu lambangnya itu kayak lambang apa ya? Kayak marinir tapi agak dibalik sama agak dimodif dikit gitu loh. Pernah tahu nggak? Nggak pernah perhatikan. Ya itu. Bukan dinosaurus ya? Bukan. Jadi kayak kapak mirip logo marinir tapi dibalik cuman agak beda dikit. Ada lekuk-lekuknya gitu. Itu kayaknya plesetan dari Nah, lebih keren kan? marinir. Nah, iya ya. Oke lah, worth it untuk menang emang. X-Drake menang. Iya, tidak cuma tong kosong saja. Ya ya, boleh boleh boleh. X-Drake. Ya, semoga kedepannya nih X-Drake ada peran yang lebih keren lagi, apa aksinya, backstory-nya lebih mantap Pasti. ya. Ya, oke. Kalau sedikit mungkin lebih banyak muncul pertarungannya aja, tapi kalau dari segi cerita kayaknya XD lebih banyak yang bisa dieksplor. Ya, masuk akal. Oke. Sekian untuk turnamen kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di Denden Podcast berikutnya, mungkin dengan turnamen lagi atau ide-ide lain yang belum dipikirkan saat ini. Boleh. Ya, Silakan komen aja ya kalau ada ide mau turnamen apa di YouTube, bisa komen atau di Iya. Facebook. oke, betul sekali. Dan sekian podcast kali ini. Semoga kalian terhibur. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Dadah. Dadah.